Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa rapat daring dalam jaringan, dan ini adalah rapat yang pertama sekaligus perkenalan. Nama saya Abdul Wahid Effendi, MAG, disingkat dengan Pak Awe, dikenal dengan Pak Awe, yang per 1 Mei kemarin menjadi Ketua Tim Pendidikan Al-Quran bidang PD Pontren Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, dan hari ini adalah merupakan rapat koordinasi kita pertama dalam rangka pengembangan Lembaga Pendidikan Al-Quran di Jawa Timur. Mudah-mudahan kita tetap bersihkan hati, luruskan niat bahwa kita mengajarkan Al-Quran adalah dalam rangka li'i'la kalimatillah. Kalau kita kemudian pernah membaca hadis Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi, maka dalam kaitan ini adalah yang paling hak nyata adalah guru-guru Al-Quran. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah mendapatkan wahyu namanya Al-Quran, dan itu merupakan mukjizat terbesar Rasulullah yang senantiasa dijaga oleh Allah. Dan ketika Al-Quran sudah hilang tulisannya, maka itu berarti sudah tanda kiamat. Dan kalau kemudian jikalau Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang sangat istimewa, yang diberi wahyu Al-Quran, yang merupakan penyempurna agama-agama terdahulu, dan kemudian wahyu itu tetap bisa dibumikan, dan siapa yang membumikan? Tak lain dan tak bukan adalah guru-guru Al-Quran. Karena itulah pewaris Nabi yang sesungguhnya adalah guru-guru Al-Quran. Maka karena ini pewaris Nabi yang sesungguhnya adalah guru-guru Al-Quran, maka kata kunci adalah bersihkan hati, luruskan niat bahwa kita semua adalah dalam rangka intansurullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita berniat menolong agama Allah untuk menyelamatkan umat melalui Al-Quran. Tentu Al-Quran ini akan menjadi syafi'an ashabi, akan menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Maka hari ini kita akan bersimpuh, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan asa dan upaya kita senantiasa dimudahkan oleh Allah, dan yang paling penting Allah ridho setiap apa yang kita perjuangkan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, beberapa kali kita telah melakukan rapat berkaitan dengan pengembangan pendidikan Al-Quran dan hal-hal apa yang perlu kita gemakan secara bersama, karena bagaimanapun juga Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran ini adalah satu forum ibarat mobil. Kementerian Agama ini adalah mobil, tapi mobil ini tidak bisa jalan jikalau tidak ada kaca, tidak ada spion kanan, spion kiri, spion tengah, dan sebagainya. Maka forum ini adalah bagian dari spion ini, agar laju kendaraan ini cepat dan selamat. Sekali lagi, laju kendaraan ini adalah cepat dan selamat. Kementerian Agama punya mitra namanya Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Forum inilah yang kemudian bagian salah satu segmen dalam rangka melaksanakan apa? Undang-undang Kepesantrenan yang berjuang di bidang Al-Quran. Maka Kementerian Agama tidak bisa maksimal di dalam rangka pengembangan pendidikan Al-Quran jika masyarakat tidak turut serta untuk melakukan itu. Dan Kementerian Agama adalah sebagai stimulator, regulator di dalam rangka apa? Berdayanya masyarakat untuk melakukan pengembangan pendidikan Al-Quran itu. Karena itu, kami persilahkan Ustadz Abdul Aziz selaku Ketua DPW atau Ketua PW, Ketua Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Provinsi Jawa Timur, yang telah mendapatkan mandat dari DPP FKPG yang ditandatangani langsung oleh
Bapak Saifuddin Zuhri. Kami persilakan. Silakan Pak Aziz. Karena baru kemarin juga kami dikirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, Ya. yang kami hormati para alim, para ulama, para asatidz, dosa-dosa, khusus mitra FKPG Ini berarti udah berupa Pak sama nanti yang dari Jawa Timur, dalam ini Bapak Dr. Haji Awi yang lebih kita kenal selaku Kasih LPG, jajaran ketua-ketua PJ atau yang mewakili FKPG se-Jawa Timur yang kami undang, yang rahimakumullah. Salam gabung juga untuk sahabat baru Pak Saifullah dari Sidoarjo. Puji syukur pada Allah atas karunia-Nya, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi pilihannya. Yang ketiga, secara organisasi memang kami yang pertama mohon maaf kepada jajaran PJ atas situasi yang terjadi di PW, sehingga membuat style kami cenderung memang berkurang intensitas daripada awal-awal hadirnya forum ini. Terus kemudian yang kedua, secara organisasi kami bersama Dr. Ki Haji Umar Zaini juga hadir juga di forum ini. Di balik kesibukan beliau akan berangkat ke Bogor, ini mendapatkan penguatan struktur organisasi di tingkat Jawa Timur. Berdasarkan hasil rakernas kemarin, bahwa telah menyatukan kesepakatan dalam forum itu adanya mitra dari institusi Kementerian Agama yang disampaikan oleh Pak Kasubdit, berharap adanya satu mitra, kemudian yang lain-lain nanti bisa mengikuti ritme dan dinamika itu. Maka disitulah yang bisa kami tangkap dalam forum itu, dan itu sekarang mungkin saya bacakan hasil rakernas FKPG. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada di dalam forum sebagai mitra Kementerian Agama itu namanya Indonesia. Jadi yang ada hanya FKPG sesuai jenjangnya. FKPG adalah wadah forum bersama lembaga pembina pendidikan Al-Quran dan lembaga pendidikan Al-Quran Indonesia yang menjadi mitra utama pemerintah, dalam ini Kementerian Agama. Memperkuat dan meningkatkan basis data lembaga dan santri lembaga pendidikan Al-Quran LPG dengan membentuk operator FKPG untuk jaringan di tingkat provinsi hingga desa dan berkoordinasi dengan Kemenak setempat. Mendorong terbentuknya dan disahkannya regulasi yang memuat standarisasi dan standar guru Al-Quran SKNI di tengah antusiasme masyarakat mengaji Al-Quran, khususnya tahfidz, agar menjadi payung hukum negara dan berbasis data, mensejahterakan guru ngaji yang berkualitas dan menjaga sanad Al-Quran. 3. Menyambut baik kehadiran PAUD Al-Quran, PAUDku, sebagai ijtihad pemerintah yang membuat satuan pendidikan Al-Quran formal di bawah Subdit Pendidikan Al-Quran dengan tetap menjaga taman kanak-kanak Al-Quran yang telah memiliki kekhasan sebagai satuan pendidikan Al-Quran non-formal yang telah dulu ada. Menghimbau seluruh elemen masyarakat, lembaga pembina Al-Quran dan lembaga pendidikan Al-Quran LPG untuk tidak lagi memaksakan TKQ yang merupakan satuan pendidikan non-formal untuk beralih ke PAUD Al-Quran
yang formal tanpa memperhatikan standar yang harus dimiliki sebuah satuan pendidikan formal karena merupakan sikap yang pragmatis dan gegabah. DPP dan DPW FKPG mendorong Kemenak RI memulai dari pusat hingga kabupaten kota memverifikasi ulang pemberian izin operasional PAUDKU yang masih banyak ditemukan jauh dari standar yang ditentukan. Para kiai, para satir, rahmatullah. Sehingga waktu Rakernas ini kami bersama Yai Umar dan itu diundang Bainin ke pusat ketika merumuskan hal-hal yang terkait dengan dinamika ini. Para kiai, para satir, rahmatullah. Kilas balik itulah yang sehingga kami bersama Yai Umar khususnya saat ini sedang berusaha untuk menata kembali berdasarkan surat mandat dari DPP FKPG dalam rangka penyempurnaan, dalam rangka penguatan struktur, dalam rangka penyempurnaan program dan seterusnya. Cuman lagi-lagi situasi yang membuat kami masih belum bisa clear dengan Yai Umar, khususnya yang terkait dengan masalah ini. Sehingga nanti insya Allah secara organisasi berdasarkan mandat dari DPP, insya Allah kami dengan Yai Umar untuk khususnya segera membangun situasi dan kondisi organisasi khususnya yang terjadi di FKPG Jawa Timur ini. Hal-hal lain yang muncul, yang terjadi situasi yang ada, biarlah menjadi dinamika yang itu menjadi tata cara di dalam pengembangan organisasi kita secara elegan, secara bertanggung jawab, dan secara murni dalam rangka kita khidmat penguatan Al-Quran melalui forum komunikasi pendidikan Al-Quran. Demikian kilas pandang kami yang berdasarkan hasil Rakernas yang nantinya insya Allah kalau ada waktu tanya jawab baik kepada Pak Kasih ataupun kepada kami dengan Dr. Umar nanti insya Allah bisa kita bantu dalam pemeriksaan ini. Kami aturkan kembali pada Dr. Awi atau nanti mungkin Dr. Umar bisa menyambung dalam masalah ini. Monggo Pak Awi, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan karena beberapa kali dalam Rakornas di Jakarta yang diselenggarakan oleh Subdit Pendidikan Al-Quran, Direktorat Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren, termasuk Ustadz Umar Jaini juga termasuk tim perumus beberapa policy kebijakan yang diambil. Karena itu kami persilakan Ustadz Dr. Umar Zaini selaku pembina pimpinan wilayah FKPG Jawa Timur. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Awi, Ustadz Abdul Aziz, selaku Ketua FKPG, terima kasih dan kepada seluruh kawan-kawan pengurus FKPG Jawa Timur. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Awi selaku Kasih Pendidikan Al-Quran Kemenak Provinsi Jawa Timur yang telah menginisiasi silaturahim kita walaupun melalui Zoom ini. Memang di tengah-tengah kesibukan ya masih sangat sulit untuk mengatur waktu. Saya sudah komit dengan Pak Aziz untuk mencari waktu, ternyata sampai saat ini masih belum bisa ketemu waktunya. Nah, saudara sekalian, saya kira apa yang disampaikan Pak Ketua kita tadi, Pak Aziz, Abdul Aziz itu sudah lengkap saya kira. Itulah memang bagian-bagian dari pertemuan kita acara Rakernas itu ya, atau Rakernas itu, saya kira itu poin-poinnya seperti itu. Nah, tinggal
yang sering kita diskusikan di Jawa Timur ini bagaimana untuk secara kepengurusan itu memang seharusnya sudah selesai, sudah berakhir. Nah, itu yang kami mencoba untuk mencari rumusan yang terbaik. Jangan sampai rumusan ini nanti, keputusan-keputusan itu nanti sekarang betul, tapi sekian hari kemudian ada yang mempersoalkan. Nah, maksud saya adalah bagaimana untuk membenahi kepengurusan di Jawa Timur ini. Sementara di Jawa Timur ini kan ada dua secara badan hukum ya. Pertama, Jawa Timur, FKPG itu memang kita sudah punya badan hukum yang namanya Yayasan FKPG itu, yang mana saya kebetulan diamanai oleh kawan-kawan sebagai pembina di situ. Nah, sisi lain memang kehadiran yayasan ini dulu kita bentuk dalam rangka agar supaya kita segera bisa bergerak. Karena yang FKPG pusat ketika itu malah memang belum eksistensinya belum sekuat sekarang ini. Nah, dalam perjalanan FKPG pusat sudah terbentuk dan sudah mulai ada kegiatan, mulai ada eksistensinya. Nah, maka kesepakatan kita waktu itu kalau FKPG pusat sudah eksis, maka FKPG Jawa Timur menjadi orhan. Jadi menjadi organnya dari FKPG. Artinya ya sudah, secara struktur kita masuk ke sana. Nah, dengan itu saudara sekalian, kira-kira enaknya bagaimana di Jawa Timur ini? Apakah untuk atau kepengurusan yang baru nanti itu, atau penataan kembali ini, apakah kita menggunakan landasan yayasan atau kita menggunakan landasan surat yang dari FKPG pusat, yang bahwa kita sudah diberikan mandat untuk segera melakukan, ya kalau di ini kan muswil begitu ya, untuk melakukan pembaharuan kepengurusan. Itu yang sempat kami diskusikan, enaknya yang mana? Apakah menggunakan yang tadi itu, ya sudah, kalau menggunakan atas surat dari DPP, maka langsung kita membentuk formatur begitu untuk melaksanakan mandat dari FKPG pusat itu. Tapi kalau menggunakan yayasan, maka yayasanlah yang melakukan sesuai dengan undang-undang yayasan itu. Nah, ini memang kita ini kan yayasan, tapi satu sisi ormas gitu. Nah, ini maksud saya. Nah, ketika itu sudah kita temukan, kita sepakati, oh kita lebih sederhana pakai mandat yang dari pusat. Selesai sudah, tinggal kita merumuskan atau membuat formatur, tim formatur berapa orang begitu, 7, 5 atau berapa untuk menginisiasi, itu selesai sudah. Nah, saya kira itu Ustadz Awi, Ustadz Abdul Aziz dan kawan-kawan semuanya yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, monggo silakan dari dua hal tadi itu kita pakai pijakan yang mana, supaya sekali lagi kita tidak salah ketika memutuskan ini. Sekali lagi, seringkali sekarang betul, tapi sekian hari kemudian ada saja yang mempersoalkan. Agar tidak jadi seperti itu, maka kalau kita putuskan bersama, maka fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Mengaten Pak Awi, dan kayaknya Mas Awi, saya ini masih ngatur waktu nih, harus sudah siap-siap ke Bogor ini. Iya. Ya. Iya. Terima kasih kami sampaikan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Umar Zaini selaku pembina Yayasan FKPG Jawa Timur. Pada hari ini kita khusus membahas tentang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Quran di Provinsi Jawa Timur, sekaligus nanti
kami menginformasikan bahwa di tanggal 2 Januari nanti dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia ada khatmil Quran secara langsung di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur di 666 kecamatan atau KUA dan di hampir 1000 madrasah, baik itu MI, MTS maupun aliyah, dalam rangka apa? Melaksanakan sabda Rasulullah SAW riwayat Ad-Dailami bahwa tatkala Al-Quran hendak dikhatamkan maka hadirlah 60.000 malaikat di tempat dan di majelis itu. Maka dalam rangka ini pun kita akan menyampaikan ini ke FKPG ini karena FKPG ini juga dalam rangka menangani tentang Al-Quran itu. Jadi 2 agenda itu. Adapun yang disampaikan oleh Ustadz Umar Zaini nanti akan dibahas tersendiri ya, Pak Aziz. Sesuai dengan mandat itu ya ditindaklanjuti ya, Pak Aziz ya. Ya. Mari sebelum kita lanjutkan pada brainstorming, kita perlu memetakan ya. Sebelum kita bikin program, tentu kita akan memetakan beberapa tantangan-tantangan, peluang-peluang yang ada hubungannya dengan pengembangan tilawatil Quran. Sekali lagi, kita akan memetakan peluang-peluang, tantangan-tantangan, potensi-potensi, hambatan-hambatan dari pengembangan tilawatil Quran di Provinsi Jawa Timur sehingga kita bisa menyusun program yang smart, yang keseluruhannya dalam rangka apa? Mendakwahkan Al-Quran. Sebelum kita bahas itu, mari kita dengarkan pengarahan dan pembinaan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad As'adul Anam. Monggo Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, yang terhormat Ketua FKDT Jawa Timur, Bapak Kiai FKPG. Mohon pengapunten. FKPG Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Yang saya hormati Ketua Tim Lembaga Pendidikan Quran Bapak Dr. Abdul Wahid. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dari forum yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat karena yang mengawal kitab suci Al-Qur'an dan yang selalu menjaga terkait dengan keautentikan baik bacaan, penulisan dan sebagainya. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pangapunten para kiai, saya nggak pakai kopiah karena tadi barusan olahraga dan ini di tengah-tengah rapat. Saya minta waktu sebentar untuk bisa memberikan sambutan. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Tim Pak Awe yang telah membuat rencana ini, bahwa kegiatan ini memang perlu untuk kita sama-sama menyamakan visi ke depan bagaimana kiprah atau sumbangsih dari lembaga pendidikan Quran ini terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan non formal. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini yang memang kita bersama-sama ingin, ya sudah lumrah lah di dalam kontestasi pemilihan umum ini kita memiliki pilihan-pilihan. Tapi pilihan-pilihan itu saya mohon dengan sangat untuk tidak kemudian menjadikan kita tercerai-berai begitu. Wong ini juga hajatan setiap 5 tahun sekali. Dan saya berharap sekali lagi terkait dengan hajatan ini forum tetap
fokus kepada aspek yang diperjuangkan, yakni Al-Quran. Ya, kalau beda pilihan itu sama biasa sajalah. Kita ini selalu berbeda ini. Ini yang pertama. Yang kedua juga mohon dengan sangat untuk kemudian forum bisa menyatukan seluruh aspek perbedaan dari banyak metodologi baca Al-Quran yang ada di Jawa Timur. Jadi tolong forum ini bisa menjadi satu wadah untuk tidak melihat pada aspek perbedaan, tapi lebih melihat pada aspek bahwa berbeda itu menjadi berkah kita semua. Jangan melihat pada aspek persamaannya saja, tapi tolong fokus kepada aspek perbedaan ini. Sekali lagi mohon dengan sangat bahwa pelaksanaan kegiatan Zoom ini kami berharap tahun depan ini lembaga pendidikan Quran katakanlah sekarang kalau FKDT itu punya kegiatan tahunan, tiap tahun itu ada kegiatan tingkat provinsi bahkan nasional. Monggo kalau di FKPG ini seperti apa? Katakanlah kalau ada lomba dai cilik dan sebagainya, itu kemudian diinisiasi dari kegiatan anak soleh tingkat Jawa Timur dan sebagainya, dan memang sudah banyak yang menyelenggarakan, monggo saja. Ini sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi dari LPTQ, LPQ, Lembaga Pendidikan Quran di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kemudian brand itu tidak dibawa, brand itu tidak diangkat, ya nanti lambat laun lembaga pendidikan Quran ini keberadaannya memang tetap ada, tapi wadahnya akan semakin tidak didengarkan lagi. Oleh karena itulah, mohon dengan sangat nanti Pak Awe bisa membuat satu program di mana program tersebut menjadi bagian untuk menunjukkan bahwa LPQ tingkat Jawa Timur ini ada. Jadi, katakanlah kalau sekarang ada LPTQ, tapi kan tidak menyambung dengan kelembagaan kita. Karena LPTQ berada di PNAS Jawa, sementara kita pendidikannya ada di Pontren. Bisa saja bisa disinergikan terkait dengan anak-anak kita yang sudah bagus itu pendidikannya. Seharusnya memang mereka yang dibawa ke LPTQ itu adalah produk dari lembaga pendidikan Quran. Nah ini, jadi ke sana, jadi LPQ ini menjadi wadah untuk menggodok. Nah, hasilnya itu dibawa ke MTQ. Oleh karena itulah mohon ini bisa disandingkan, Pak Awe. Bisa disandingkan sehingga nanti lembaga pendidikan Quran itu mesti menjadi pusat-pusat kajian terkait dengan penguasaan ilmu itu. Baik qiraahnya, kemudian khotnya, dan sebagainya ini. Oleh karena itulah mohon dengan sangat ini bisa dijadikan sebagai cara untuk kemudian menjalurkan anak-anak kita yang berprestasi di bidang penguasaan Quran, baik bacaan ataupun tulisannya. Ini. Jadi di sisi yang lain menjadi wadah silaturahmi, di sisi yang lain juga menjadi wajah untuk peningkatan penguasaan materi Al-Quran itu. Nah, saya kira dua itu saja yang perlu diperjuangkan saat ini, sehingga nanti akan muncul di sana terkait dengan fungsi dari FKPQ ini. Pangapunten Pak Yesus. Jadi kami berharap memang harus ada sinergitas di sana, sehingga nanti ada sebuah tautan antara LPQ dengan prestasi yang ada di LPQ tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf di tengah-tengah kesibukan sebagai Ketua Hari Amal Bakti ke-78, juga harus tetap berkonsentrasi kepada bidang PD Pontren. Maka sekali lagi mohon Pak Awe bisa mengawal LPQ ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad As'adul Anam, MPDI, Kabid PD Pontren Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini
Yang pertama, keterkaitan kita membahas bareng berkaitan dengan dakwah Al-Quran. Sekali lagi, dakwah Al-Quran, pengembangan tilawatil Quran dalam rangka dakwah Al-Quran, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas profetis, tugas-tugas kenabian, di mana setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh sahabat, sahabat wafat dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in wafat dilanjutkan tabi'in, tabi'in wafat dilanjutkan para ulama, dan ulama-ulama yang melanjutkan fungsi profetis ini adalah guru-guru Al-Quran. Maka tentu ada prinsip-prinsip dakwah yang perlu kita kembangkan bersama sesuai dengan arahan Pak Kabid tadi, adalah bagaimana forum ini akan menjadi rujukan. Sekali lagi, bagaimana forum ini akan menjadi rujukan buat insan-insan pendakwah Al-Quran di dalam rangka apa? Menyampaikan hal-hal yang bersifat mendasar. Dan ada varian-varian di Jawa Timur ini luar biasa. Kiprah forum ini juga sudah luar biasa. Kiprah pendakwah Al-Quran ini juga sudah luar biasa. Di antaranya di Kabupaten Probolinggo, yang saat ini menurut laporan dari Ustadz Aziz, Ketua FKPK Jawa Timur, untuk kepengurusan FKPK Kabupaten Probolinggo ini vakum. Makanya yang saya kenal ini Ustadz Mahin ini penyuluh teladan tingkat Provinsi Jawa Timur 2 kali, sekaligus pengembang metode pendidikan Al-Quran inklusi, Braille, kemudian berkebutuhan khusus, dan udah bersinergi dengan berbagai kementerian, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan, dan itu sudah bisa dilakukan sehingga bagaimana keseluruhan ini dengan varian-varian yang ada, maka tentu formulasi kalau kita mengingatkan kembali tentang asbabul wurudnya timbulnya forum ini adalah berangkat dulu ada surat edaran, ada surat dari pusat berkaitan dengan pemberantasan buta aksara Al-Quran, kemudian breakdown, kemudian muncul surat edaran dari Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Departemen Agama ketika itu karena tahun 93, kemudian diperbarui lagi tahun 2003, itu ada klausul begini, bahwa ada kewajiban kalau di tingkat provinsi itu adalah membentuk tingkat provinsi, kalau tingkat kabupaten ada kewajiban dari kepala kantor kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Kota, kalau tingkat kecamatan adalah kepala KUA untuk membentuk wadah yang menaungi pengelola pendidikan Al-Quran. Sekali lagi, untuk membentuk wadah pengelola pendidikan Al-Quran dalam rangka satu, menyatukan persepsi yang sama dalam rangka dakwah Al-Quran. Yang kedua adalah melakukan problem solving ketika terjadi masalah. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi bersama sebagai wadah silaturahim untuk pengembangan Al-Quran. 3 komponen itulah yang kemudian substansi yang tetap kita pegang. Sehingga bagaimanapun juga tadi sudah disampaikan, ada di satu sisi ada perkumpulan, di satu sisi ada yayasan, bisa disinergikan dengan satu catatan bahwa tetap luruskan niat, bersihkan hati, bahwa ini adalah semata-mata li'ila kalimatillah, dakwah Al-Quran. Kalau dakwah Al-Quran prinsip pertama adalah mengundang. Berarti mengajak semua untuk berpartisipasi, bukan menendang. Kalau menendang itu berarti menyakiti. Yang kedua adalah merangkul, bukan memukul. Berarti apapun potensi-potensi yang ada dalam rangka apa? Menyampaikan persepsi yang sama di dalam rangka melakukan dakwah Al-Quran, kita rangkul semua. Termasuk konsepnya Ustadz Mahin dari Probolinggo, bagaimana ramuan-ramuan pendidikan inklusi itu, jadi bagaimana membimbing anak yang tuna
tuna apa? Tuna netra, tuna daksa, dan tuna-tuna yang lain. Dan alhamdulillah kemarin meneguhkan bahwa Ustadz Mahen terpilih menjadi penyuluh teladan tingkat provinsi Jawa Timur itu karena kegigihan membina itu. Dan alhamdulillah dari perjuangan itu menghadirkan wakif yang mewakafkan sebidang tanah untuk pengembangan, dan alhamdulillah saat ini Ustadz Mahen sedang mengembangkan pondok pesantren inklusi di daerah Gending ya, di daerah Kabupaten Probolinggo. Nah, ini adalah merupakan varian yang bisa menjadi dan ditularkan untuk forum yang lain dalam hal ini, sehingga masing-masing punya kearifan-kearifan lokal. Kita rangkul semua potensi. Kemudian mengajak, bukan mengejek. Kita ajak semua untuk berpartisipasi di dalam rangka dakwah Al-Quran. Yang keempat adalah membina, bukan menghina. Kita bina. Prinsip kita adalah membina, kemudian menunjukkan, bukan memojokkan. Dan membimbing, bukan memiting. Sehingga dalam hal ini adalah dakwah ini tetap satu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaitan dengan ini, pertemuan ini akan menjadi penting jika kita memiliki persepsi yang sama di dalam rangka itu. Terutama ini, bagaimana kita menyampaikan persepsi yang sama di dalam rangka standar kelulusan. Standar kelulusan Taman Pendidikan Al-Quran yang sampai detik ini antara TPQ A, B, C, D, E, F sampai Z itu standar kelulusannya tidak sama. Maka melalui forum inilah yang kemudian merumuskan standar kelulusannya berapa, mekanisme untuk memberikan penilaiannya bagaimana. Ini yang perlu kita rumuskan. Sehingga satu ketika bisa mengajak forum ini bisa mengadakan uji kompetensi. Uji kompetensi buat santri dalam rangka mengukur standar kelulusan itu. Kalau sudah ditentukan standar kelulusan, maka tentu standar kelulusan seperti itu kira-kira standar isinya kayak apa? Tentu standar isi adalah yang bisa diterima oleh semua metode. Standar isi. Kalau sudah menentukan standar isi, kira-kira prosesnya bagaimana, membutuhkan waktu berapa lama, maka ini akan diramu di dalam standar proses. Kalau standar kelulusan, standar isinya demikian, standar prosesnya demikian, maka tentu akan menentukan standar pendidiknya kayak apa. Maka inilah yang kemudian ada PR buat forum ini. Bagaimana uji kompetensi para pendidik itu yang memiliki standar sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Taruhlah kiblat kita adalah ke LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Maka tentu kita akan mengeksplorasi. Maka di sini seperti pondoknya Ustadz Umar Zaini ini bisa juga menjadi upgrading untuk penyamaan persepsi standar pendidik itu. Dan inilah kemudian forum ini akan memfasilitasi pembinaan guru pengajar Al-Quran dan sebagainya. Karena apa? Ada standar pendidik. Kalau sudah ada standar pendidik, maka sarana prasarana minimal yang harus dimiliki itu kayak apa begitu. Sehingga forum ini kemudian akan menjadi perumus standar sarana prasarana minimal. Kalau sudah ada standarnya, tentu di dalam rangka mengukur standar kelulusan itu, tentu kita akan memiliki standar evaluasi. Proses evaluasi dengan standar kelulusan yang seperti itu kayak apa. Nah inilah yang kemudian sampai detik ini, forum ini perlu mengakomodir keseluruhan. Sekali lagi, forum ini adalah akan mengakomodir secara keseluruhan. Bukan bersifat sektarian, tapi bersifat keseluruhan. Nah, tentu kalimat bersifat keseluruhan ini, maka forum ini kan tadi sudah kita sampaikan, bahwa Kementerian Agama ini ibarat mobil yang akan melaju cepat dan selamat. Sekali lagi, Kementerian Agama ini ibarat kendaraan yang akan melaju dengan cepat dan selamat. Bagaimana supaya kendaraan ini dengan seluruh penumpang yang ada di dalamnya tetap nyaman dan keseluruhan selamat, maka butuh namanya spion. Spion kanan, spion kiri, kemudian spion tengah, butuh lampu rating dan sebagainya. Maka perangkat-perangkat itu adalah mitra. Mitra inilah yang kemudian akan turut menopang laju kendaraan ini bisa melaju dengan cepat dan selamat. Nah, tentu
Kementerian Agama ini adalah kementerian agama yang memiliki satker yang terbanyak dunia akhirat, yang kemudian tidak didukung dengan dana yang maksimal. Dan kendati pun di Kementerian Agama ini lembaga pendidikan secara otomatis lembaga pendidikan formal yang mampu melahirkan ijazah yang bisa berkiprah sampai ke tingkat yang tinggi itu kan ada 3 kan. 1 sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua madrasah, itu adalah berada di naungan Kementerian Agama. Dan yang ketiga adalah pondok pesantren, yang itu juga bisa melahirkan ijazah-ijazah yang formal. Apa ijazah formal? PDF, Pendidikan Diniyah Formal. Kemudian SPM, Satuan Pendidikan Mu'addalah. Kemudian ada lagi PK, PBS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salaf. Keseluruhan itu kan menghasilkan ijazah formal yang bisa untuk melanjutkan ke pendidikan sekolah sekolah umum dan sebagainya. Lah, inilah yang kemudian dengan keterbatasan ini maka butuh mitra. Nah, mitra inilah yang kemudian akan menjembatani dengan SKPD yang lain. Contoh, forum ini bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota dalam rangka pengembangan ini. Di satu sisi, tanggung jawab pendidikan diniyah dan pondok pesantren dari Kementerian Agama dengan keterbatasan anggaran ini, maka forum ini bisa menjembatani dari tapi sekali lagi misi utama adalah di dalam rangka dakwah pengembangan Al-Qur'an. Adapun ibarat, kalau saya sering sih mengibaratkan bahwa seperti seorang petani itu menanam padi di sawahnya. Adapun ketika padi di sawah itu tumbuh subur, kemudian tumbuh pula ada di sekitar sawah. Kalau kemudian sawah itu dekat sungai, kemudian dialiri air itu kemudian membawa telur-telur ikan, maka menetaslah ikan di sela-sela tanaman padi itu. Pun pula ada keterampilan dari para petani itu menanami pematangnya ini dengan sayur mayur dan tumbuh rumput dan sebagainya. Maka tentu misi utama adalah padinya. Adapun ketika ada ikan, ada rumput, ada pisang, ada sayur dan sebagainya, tentu tidak akan mengalahkan padi itu. Artinya apa? Misi kita adalah dakwah Al-Qur'an. Adapun ada hal yang bersifat materi yang kemudian itu menopang, jangan sampai materi-materi ini merusak misi utama kita, yaitu dakwah Al-Qur'an. Jangan sampai misalkan muncul materi-materi yang ada di sekitarnya. Sehingga antara satu dengan yang lain bukan membimbing, tapi memiting, bukan mengajak tapi malah mengejek, bukan merangkul tapi malah terjadi pukul-memukul. Inilah yang kita hindarkan. Forum inilah yang kemudian akan menjadi wadah untuk mencari solusi. Sekali lagi, forum inilah yang akan menjadi wadah untuk mencari solusi. Dan inilah yang kemudian hazanah dari masing-masing kabupaten kota ini akan menjadi hazanah di dalam rangka dakwah Al-Qur'an. Saling berbagi ilmu. Mungkin satu ketika Ustadz Mahin akan berbagi ilmu berkaitan dengan pembinaan itu. Bila perlu nanti satu ketika Ustadz Mahin bisa melakukan pembinaan pendidikan pengajar guru Al-Qur'an inklusi gitu dengan metode yang telah dikembangkan. Kalau di Lamongan yang sempat terpilih menjadi penyuluh teladan tingkat nasional, Ustadz Mukhlis Anjaya, itu dengan pengembangan apa? Tahfidzul Quran bagi anak gelandangan dengan metodenya. Dan alhamdulillah sekarang sudah melalang buana dengan metode yang telah diciptakan itu. Maka varian-varian inilah yang kemudian akan menjadi apa? Bagian dalam pengembangan tilawatil Quran yang pada prinsipnya tetap ada kesamaan namanya standar kelulusan. Sehingga dengan demikian keberadaan forum ini akan lebih manfaat dan lebih berkah begitu di dalam rangka ini pengembangan itu. Ini dari sini kita buka monggo untuk eksplorasi dari masing-masing untuk menyampaikan unek-uneknya atau menyampaikan tawaran-tawaran sehingga nanti akan menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka pengembangan dakwah Al-Qur'an ini. Monggo.
Monggo. Ada yang Ya. Ustaz Aziz, monggo. monggo yang lain barangkali ada tanggapan atau apapun baik dari Ya, Pak Mahid silakan, Pak Mahid. dari Pak Kasih atau dari Pak Umar Fazil. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Awi Effendi, alhamdulillah ketemu lagi di forum yang berbeda. Ya Abdul Aziz, ya Umar, kangen sekali ya Pak Mahin, Probolinggo. Terima kasih atas waktunya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Awi Effendi tadi, bahwa pendidikan inklusi ini adalah satu keniscayaan karena masyarakat kita adalah masyarakat yang inklusif, di mana disadari atau tidak ada orang-orang yang dalam kondisi yang berbeda dengan kita, dan itu perlu satu perhatian yang khusus juga dari kita. Karena itu sejak tahun 2014 kami mulai melakukan satu ikhtiar untuk memberikan layanan pendidikan, terutama pendidikan agama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau sekarang kita istilahkan santri berkebutuhan khusus, dengan berbagai kondisi. Kita mengawalinya dengan tanpa mengetahui tentang bagaimana cara pendekatannya, lalu bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi mereka, tetapi dari pengalaman yang ada, lalu dari support dari beberapa tenaga ahli, alhamdulillah hari ini itu dapat kita lalui, kesulitan-kesulitan itu dapat kita lalui, meskipun akan tumbuh tantangan-tantangan baru. Dan hari ini alhamdulillah melalui beberapa event kami terus menyuarakan tentang pendidikan agama dan pendidikan Al-Quran utamanya bagi penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus atau santri berkebutuhan khusus. Alhamdulillah Kementerian Agama Republik Indonesia merespon itu dan memfasilitasi kami untuk terus menyuarakan dan memberikan sumbangsi pemikiran dan upaya untuk memberikan layanan bagi penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah Desember kemarin bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional telah dikukuhkan ada satu varian baru di Kementerian Agama, ada satu forum baru yaitu forum PD Pontren Inklusi FPDPI, dan meskipun anggotanya belum banyak karena ini kita kalah lebih dulu, Madrasah Inklusi sudah lahir 3 tahun yang lalu, perguruan tinggi Islam Inklusi sudah lahir juga 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, tetapi PD Pontren Inklusi ini baru lahir di tingkat pusat. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan keliling ke FKPG juga ke Kanwil untuk menyampaikan misi-misi kami agar lebih banyak lagi pondok pesantren, lembaga pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah dan ma'had ali yang memberikan layanan bagi penyandang disabilitas dan santri berkebutuhan khusus. Bagi FKPG Jawa Timur, kami menawarkan satu kerjasama bahwa kami ingin menularkan sedikit ilmu yang kami ketahui. Jadi FPDPI, Forum PD Pontren Inklusi Pusat, ini kemarin sudah mendeklar, insya Allah kami akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi calon guru Al-Quran yang ingin berkhidmah untuk pendidikan, untuk memberikan layanan bagi penyandang disabilitas. Sementara ini baru yang disabilitas fisik, yaitu untuk Braille, untuk tunanetra dan Al-Quran isyarat, untuk tunarungu, ini semua sudah memenuhi standar dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya kira melalui forum ini kami ingin menyampaikan apabila nanti suatu hari insya Allah kita ingin kita wujudkan bagaimana kita membekali diri untuk juga bisa memberikan layanan bagi penyandang disabilitas, sementara ini untuk yang tunanetra dan tunarungu. Untuk yang berkebutuhan khusus atau yang mengalami disabilitas psikologis, mental, kejiwaan, ini memang perlu nanti bersama-sama dengan tenaga ahli. FKPG juga akan, FPDPI juga akan memfasilitasi kalau nanti ada lembaga yang ingin juga menerima bagi anak-anak autis, Down syndrome, slow learner, dan kondisi-kondisi
disabilitas psikologis yang lain, insya Allah kami akan memfasilitasi untuk juga mensupport dan mendampingi lembaga tersebut agar bisa memberikan layanan terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, monggo. Pak Ustaz Awi, Aziz. Pak Awi, Oke. bisa langsung saya sambung. Yang pertama dengan inklusi. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, naskah akademik LPG inklusi sudah saya kirim ke Subdit. Konsep yang kami tawarkan, yang khususnya yang Down syndrome dan autis dan sebagainya, kami sudah punya mitra yang dalam penanganan inklusi yang sejenis itu. Dan kami sudah memulai membentuk tim-tim dengan penanganan Al-Quran inklusi. Memang masih kami mulai dan kami rintis di Malang. Itu naskah akademik sudah saya kirim ke Subdit. Yang saat ini insya Allah agendanya sepertinya mulai tahun depan, mulai akan ditata tentang penanganan Al-Quran inklusi. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kami taruh dengan YMAG nanti bisa kita tata tentang pengembangan Al-Quran inklusi itu, baik mulai role modelnya dan sebagainya. Itu terima kasih. Intinya kami sudah menyambut itu dan kami sudah melakukan itu secara organisasi di tingkat Jawa Timur, sudah melakukan konsep naskah akademik yang sudah saya kirim ke pusat. Itu yang pertama. Yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Awi, terkait dengan standar kelulusan, beberapa bulan yang lalu kami bersama Yai Umar sudah merumuskan pembaruan tentang standar kelulusan, standar isi. Ini sudah tinggal menunggu polis dari Subdit terkait dengan apa yang sudah kami bahas berkali-kali dengan Dr. Kiai Umar. Ini insya Allah sudah termasuk yang terkait dengan standar gurunya, itu insya Allah nanti kita kemarin ya Umar juga sudah insya Allah sudah selesai ya Umar ya, dari BNSP-nya. Ya, nanti Umar akan yang saya laporkan. Akan saya laporkan. Dilawati. Ya, itu nanti artinya apa yang disampaikan Pak Awi ini sebenarnya IMA secara metodologi, IMA secara organisasi, kita sudah melakukan langkah-langkah itu. Memang kita belum berani memplorkan karena memang kebijakan itu belum sampai sekarang skip dirjennya masih kami tunggu masalah itu. Monggo bisa disambung ya Umar, Pak Awi. Monggo, ya Umar. Boleh. Iya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya senang sekali Ustadz Mahin sehat, dan setelah sehat berkarya untuk umat. Ya, karena saya dengan Ustadz Mahin ini sudah cukup lama bersilaturahim, bekerja sama, berdakwah, dan beberapa karyanya sudah kami dengar di pusat, di Tilawati Pusat sudah kami dengar dan sebenarnya sudah kami follow up. Tidak tahu akhir-akhir ini agak turun lagi kira-kira begitu. Nanti kita kembangkan lagi setahin. Dan kami kemarin sekian bulan yang lalu sudah bekerja sama dengan asosiasi tunarungu ya, tunanetra. Dengan kawan-kawan tunanetra kami sudah sepakat untuk mensupport, dan kami sampaikan bahwa salah satu mitra atau partner dakwah kami, Ustadz Mahir juga sudah punya karya itu yang akan kita sambungkan ke asosiasi tunanetra di Jawa Timur. Tapi rupanya saya baru tahu ternyata kendalanya kawan-kawan, saudara-saudara kita tunanetra itu, Masya Allah, luar biasa. Mungkin belajar ngaji itu, bagaimana menyiapkan transportasinya, bagaimana menyiapkan siapa yang mendampinginya, belum lagi kesan masyarakat. Waduh, ternyata Masya Allah perlu sekali kita memang harus ikut empati, dan tidak sekedar empati, bisa ya konkret apa yang bisa kita lakukan. Dan saat itu maka kami terenyuh dan kami baru tahu ya ternyata lika-likunya seperti sedemikian rupa. Kalau kita yang normal-normal ini mau ngaji ya tinggal berangkat saja. Biayanya ya katakanlah kalau kita 1.000, 2.000, mereka bisa 2.000 atau 2 kali lipat karena harus menyiapkan segala macamnya tadi itu. Jadi sekali lagi terima kasih Ustadz Mahin.
kami sangat terbuka dan sangat senang sekali jika nanti bisa terus dikembangkan lagi dengan lembaga bidang-bidang yang ada di Nurul Falah, bisa melalui ZIS-nya, ini bisa kita support untuk saudara-saudara kita yang disebutkan tadi itu. Berikutnya Ustadz Awi, kaitannya dengan standarisasi profesi guru, ini sudah kami dengung-dengungkan ke Kementerian Agama, sudah berganti berkali-kali kasubditnya, mulai dari kasubdit yang sekian kali perubahan sudah kami dengung-dengungkan perlunya Badan Nasional atau Standar Profesi Guru Al-Quran. Saya kasih contoh waktu itu, setiap pergantian subdit, Pak, untuk menjadi tukang potong yang baik saja itu punya sertifikat profesi. Nah, untuk menjadi tukang potong itu loh. Lah masa guru Al-Quran kita ini tidak kita pikirkan. Jadi sambut dengan baik. Wah, bagus gitu. Tapi kemudian ketika sampai kepada apa yang harus dilakukan, yang ini sampai sekarang belum muncul. Nah, maka kami atas dasar itu kawan-kawan dari Daku, Darul Quran itu mengawali, dan kemudian kami juga di Nun Sewu, Nurul Falah dengan tilawatinya juga mencoba untuk mengawali. Memang itu jadinya menjadi standar kompetensi khusus jadinya. Jadi seharusnya yang mengeluarkan standar profesinya itu SKKNI-nya itu adalah Kementerian Agama. Tapi sampai sekarang SKKNI atau standar kompetensi nasional itu dari Kementerian Agama belum muncul, maka kami menginisiasi untuk membuat standar kompetensi khusus. Dan alhamdulillah Kementerian Agama pusat sudah memberikan rekomendasi ke kami, dan karena memang harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Alhamdulillah rekomendasi sudah keluar yang sudah ditandatangani oleh Pak Direktur, Pak Waryono, Prof. Waryono, dan kemudian kami sekarang sudah proses berikutnya untuk ke BNSP dan di Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja, dan ini sedang proses Pak Awi, mohon didoakan. Yang penting ada dulu lah, nanti bagaimana kawan-kawan untuk bisa meningkatkan lagi, monggo nanti sambil berjalan mungkin pengalaman-pengalaman kami itu bisa kita sharingkan bersama. Jadi Pak Awi, kami ya karena nunggu-nunggu belum ada, maka kami mendahului dulu apa yang ada, apa yang kami punya, dan itu ternyata direspon baik oleh BNSP dan bahkan mendorong terus. Jadi kebetulan ini BNSP itu waktu itu salah satu komisionernya gitu, itu kebetulan orang Probolinggo. Jadi tetangganya Pak Mahin itu. Pak Mahin, jadi kami kenal betul sehingga mendorong terus untuk segera mempercepat selesainya program-program itu. Jadi ini untuk standarisasi profesi guru Al-Quran sedang kami pasti berjalan ya, sedang berjalan terus, dan insya Allah tahapan berikutnya nanti ke tahapan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian BNSP-nya sudah yang untuk yang kesekian kalinya sudah ke sananya. Mudah-mudahan awal tahun sudah digedok bahwa sudah muncul standar profesi guru. Nah itu yang penting punya landasan dulu. Nanti kita kembangkan lagi kalau perlu dikembangkan di tingkat nasional di FKPK. Monggo nanti kita diskusikan bersama. Saya kira begitu, Pak Awi. Oke, terima kasih. Kami sampaikan. Ini Pak Saifullah masih gabung? Pak Saifullah? Ini terpental. Ini ya memang ada satu hal, ada beberapa langkah ya. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahin tadi, maka bisa juga Ustadz Mahin untuk Probolinggo kan FKPK-nya masih vakum. Maka tentu hidupkan FKPK-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep ini
bisa disenyawakan dengan FKPG provinsi sehingga ada divisi pengembangan BTG inklusi. Bisa disenyawakan di situ. Sehingga kalau sudah disenyawakan di PW, maka ini bisa manfaat ke 38 kabupaten kota Jawa Timur. Langkah awal adalah hidupkan FKPG Kabupaten Probolinggo, setelah itu bisa disenyawakan. Karena apa? Satu pekerjaan itu ternyata bukan menunggu orang nganggur. Tapi pekerjaan itu mengejar orang sibuk. Contoh saya ini. Saya ini juga ngerangkap jadi Rais Syuriah, ngerangkap jadi wakil ketua Tanfidiyah, jadi pengurus LD, lembaga dakwah, pengurus lembaga takmir, penasehat. Ternyata pekerjaan itu mengejar orang yang semakin kita sibuk, semakin. Lah, pekerjaan seperti ini menggunakan filosofi merangkai puzzle yang berserat. Kalau di tingkat ranting saya Surya. Kalau di tingkat MWC saya wakil ketua Tanfidiyah dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya pekerjaan itu akan mengejar orang yang kreatif, inovatif, orang yang sibuk, orang yang memang betul-betul mau bekerja. Nah, inilah yang kemudian merangkai puzzle yang berserat dalam titik objek yang sama dengan kompetensi yang berbeda, maka kompetensi yang berbeda ini bisa dirangkul dalam satu titik objek yang sama. Sehingga ini bisa berhimpun di dalamnya. Makanya kalau kemudian di kabupaten kota ada forum bentuk-bentuk yang beda, misalkan di Pasuruan itu namanya fusilati ya. Fusilat ya. Untuk FKP bentuknya fusilat ya. Ustadz Abdullah ya. Itu kan tapi bisa berhimpun di PW FKPG. Kalau di Sidoarjo itu FKK. Ini pun siap berhimpun dan dikasih SK dari PW FK. Artinya apa? Ini namanya merangkai puzzle yang berserat untuk apa? Merangkul semua potensi yang ada. Maka seperti apa yang disampaikan oleh Yai Umar Zaini tadi, bahwa bisa juga ini ada dua sisi, ya Umar. Sisi yang lain adalah BNSP, Badan Nasional Standar Pendidik, yang kemudian dikasih payung hukum dari mana? Dari pusat. Tapi sisi yang lain, forum ini punya badan standar yang sudah dibentuk. Jadi forum ini memiliki badan standar yang sudah dibentuk sehingga tinggal mengkomplementasikan begitu. Dan berkaitan dengan uji kompetensi ini, saya persilahkan Ustaz Saifullah untuk bercerita tentang uji kompetensi yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan di Sidoarjo dan bagaimana mekanismenya dalam rangka apa? Menyamakan persepsi standar pengajar Al-Quran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kami silakan Ustaz Saifullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua FKPG Jawa Timur, Bayi Haji Abdul Aziz, beserta jajaran, Bapak Wahid, selaku Kepala PD Pontren, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ustazah, Rahimakumullah, alhamdulillah, langsung saja. Untuk FKK TPI Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah, dalam rangka menyamakan kompetensi guru Al-Quran di Kabupaten Sidoarjo, kita mengikhtiari dan melaksanakan kompetensi. Tentu saja ada beberapa standar yang harus dipenuhi untuk mereka bisa lulus sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena tujuannya ini dalam rangka menjaga mutu pendidikan Al-Quran, terutama pada anak-anak. Ketika guru tersebut sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, maka harapan kami semuanya ilmu
standar yang diajarkan kepada anak-anak ini semuanya. Jadi kegiatan uji kompetensi ini sudah berjalan sekian tahun yang lalu, namun karena adanya COVID-19, 2 tahun kami belum bisa melaksanakan dengan baik, dan ini kita akan mengawali lagi insya Allah di tahun 2024 ini, karena beberapa kendala 3 tahun yang kita alami. Oleh karena itu, harapan kami mohon doa restunya, apa yang diharapkan dari Abah Wahid, apa yang diharapkan oleh Bapak Ketua di Jawa Timur, Bapak Aziz, ini Sidoarjo, betul-betul bisa berjalan dengan baik, minimal bisa mensetarakan ataupun bisa mensejajarkan kompetensi guru-guru pengajar Al-Quran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Saudara rahimakumullah, untuk kegiatan seperti ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan munakosa anak-anak. Ya, tidak jauh berbeda dengan kegiatan munakosa anak-anak, khususnya dalam rangka pembagian waktu, tempat, dan lain sebagainya. Cuman saja untuk materinya jelas lain karena yang diujikan ini guru dan juga yang lainnya adalah anak-anak. Jadi untuk pembagian tempat dan lain sebagainya ini tidak jauh berbeda dengan munakosa yang dilaksanakan untuk kegiatan dalam rangka melihat mutu kompetensi yang ada pada santriwan-santriwati ketika mereka sudah dinyatakan lulus di jilid dasar. Saudara rahimakumullah, yang terakhir, yang jelas kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dan insya Allah kabupaten-kabupaten yang lain sudah melaksanakan mungkin lebih baik dari Kabupaten Sidoarjo. Dan ini juga merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi guru-guru Al-Quran dalam rangka meningkatkan mutu, di dalam rangka menyamakan standar mutu pendidik Al-Quran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Mungkin itu aja Pak Wahid yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan salam kenal dari saya. Mungkin baru kali ini kami bisa muncul di hadapan Bapak Kiai-Kiai untuk mengikuti rapat Zoom. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf yang pesannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk Sidoarjo ini forum ini sudah berdiri sejak tahun 2002 embrionya. Tingkat kabupaten berdiri tahun 2004 dan berdirinya itu bersifat bottom up dari bawah ke atas sehingga akarnya kuat begitu. Forum yang ada di Sidoarjo itu bersifat dari bawah sehingga akarnya kuat, sehingga dalam diterpa badai apapun alhamdulillah masih tangguh sampai detik ini. FKK TPQ Kabupaten Sidoarjo tetap menjadi mitra yang bagus dari pemerintah kabupaten sampai detik ini. Dan kebetulan uji kompetensi, sebelum ada uji kompetensi guru, UKOM guru, itu kata uji kompetensi itu pertama ya dilakukan di Sidoarjo. Untuk uji kompetensi guru Al-Quran, ya caranya seperti itu. Lah, mekanismenya adalah merangkul semua metode. Jadi syaratnya adalah mereka telah dibina oleh berbagai metode. Ada yang dibina tilawati, ada yang dibina qiraati, ada yang dibina ikro, ada yang dibina tartil, ada yang dibina metode-metode yang lain. Syaratnya itu kemudian diuji kompetensi. Kalau nilainya di bawah itu, maka kemudian ada pembinaan berkelanjutan. Dan itu kemudian punya gema yang bagus tatkala pengajuan insentif kepada Pemkab itu syarat lulus uji kompetensi itu. Sehingga makanya geliat pesertanya semakin banyak, bahkan ada yang usianya 74 itu semangat untuk ikut pembinaan. Karena apa? Untuk menyamakan persepsi itu. Lah, itu hanya sekedar gambaran, hal lain nanti monggo Ustadz Abdul Aziz untuk meramu itu. Dalam rangka apa? Menyamakan persepsi dakwah Al-Quran itu. Ini dari kaitan itu,
sebelum dilanjutkan dengan pengalaman dari masing-masing kabupaten kota, saya perlu menginformasikan bahwa tanggal 2, sekali lagi, tanggal 2 Januari nanti dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, nanti tanggal 2 start mulai jam 8 sampai 9.30 akan dilaksanakan Khatmil Quran secara virtual. Sekali lagi, Khatmil Quran secara virtual di 1171 titik. Plus nanti titiknya FKPG di 38 kabupaten kota. Karena itu yang nanti link live streamingnya nanti akan kami share ke Ustadz Abdul Aziz untuk diberikan dan dibagikan ke FKPG se-Jawa Timur. Nanti tinggal saya butuh laporan dari Ustadz Aziz berapa titik di 38 kabupaten kota yang siap untuk Khatmil Quran bersama secara virtual dalam rangka melangitkan munajat kita. Sekali lagi, dalam rangka melangitkan munajat kita, mengetuk pintu langit, munajat mudah-mudahan untuk keberkahan bangsa dan negara ini melalui membumikan Al-Quran di 1171 titik plus titik FKPG se-Jawa Timur dalam rangka membumikan ayat-ayat Al-Quran, menghadirkan 60.000 minimal 60.000 malaikat di tiap titik-titik Khatmil Quran itu guna mengetuk pintu langit untuk keselamatan bangsa dan negara kita di tahun politik ini. Mudah-mudahan pesta demokrasi yang akan berlangsung tanggal 14 Februari nanti berjalan aman, lancar, selamat, terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik yang membawa kemajuan bangsa dan negara. Siapapun yang terpilih nanti akan tetap kita dukung sebagai pemimpin kita. Dengan satu catatan, mudah-mudahan keberkahan buat Indonesia dan mudah-mudahan dengan membumikan ayat-ayat Al-Quran, melangitkan doa ini, bangsa dan negara kita ini terwujud menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Allah pun akan senantiasa membentangkan pengampunannya dan apapun pilihannya tetap Indonesia. Sekali lagi, apapun pilihannya adalah tetap Indonesia dan untuk bangsa Indonesia. Itu tujuan utama nanti dalam rangka ini sebagai kontribusi Kementerian Agama buat bangsa dan negara itu. Nanti kami tinggal nunggu laporan dari Ustadz Aziz, nggih. Nanti ada berapa titik, nggih. Nanti tinggal link-linknya akan kita sampaikan nanti. Nanti akan tersentral dari Aula Al-Ikhlas 2. Aula Al-Ikhlas 2. Itu selanjutnya kami persilakan, barangkali ada yang perlu di brainstormingkan dalam kesempatan ini, monggo, berkaitan dengan, sekali lagi, berkaitan dengan ikhtiar pengembangan tilawatil Quran di Provinsi Jawa Timur melalui Lembaga Pendidikan Al-Quran. Malang. Ada yang ingin disampaikan lagi? Monggo. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya. Ini program ini sangat bagus sekali. Sebagaimana yang Abah sampaikan untuk mengintroduksikan kepada untuk jadwal ya atau membagi seprovinsi Jawa Timur. Ya, sehingga harapan pelaksanaan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena itu tahun ataupun hari-hari di mana banyak teman-teman itu pada memanfaatkan momen untuk tahun baruan. Karena itu mumpung hari masih cukup lumayan panjang, ketika kita sudah menyampaikan dari awal, saya yakin insya Allah mereka akan memfokuskan kegiatan ini. Bahasa kasare, newis kate ngelencer insya Allah diundur atau gimana sehingga bisa melaksanakan kegiatan Khatmil Quran ini. Yang pertama, jadi segera saja untuk dibagi. Yang pertama, yang kedua, nah untuk lembaga yang di bawah naungan jenengan Pak Yai Abdul Aziz, ini kabupaten ini dijatah berapa titik, ya, dijatah berapa titik, sehingga kami
18 kabupaten itu bisa mengkondisikan atau hanya didata satu kabupaten satu, monggo, atau beberapa titik per kecamatan, monggo, nanti kami akan menginformasikan dan kami akan mengkondisikan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti intinya ini, Ustadz Aziz, nanti masing-masing siap untuk mengkhotamkan berapa. Nanti dijumlah bahwa Ustadz TPQ nanti akan mengkhotamkan Al-Quran sekian khotaman gitu, nggih, Pak Aziz? Tolong nggih, diidentifikasi dalam. Paling tidak dari informasi awal ini, dari yang hadir di Zoom nanti sudah bisa punya gambaran saya berapa majelis begitu istilahnya. Sehingga nanti berapa majelis itu akan artinya majelis itu yang menyelesaikan dalam satu khatam. Misalkan Magetan ada 10 majelis, yaitu nanti berarti Magetan 10 khatam, dan lainnya nanti segera memberikan informasi di grup, tidak masalah di grup hanya itu. Ya. Mungkin begitu. Ini sudah saya respon. Nanti Ustaz Saiful tolong dimasukkan di grup penjenengan nggih, Ustaz Aziz ya. Nah, nanti masing-masing kabupaten kota bisa lapor di grupnya FKPQ nggih. Bisa lapor di grupnya FKPQ akan mengkhotamkan berapa di berapa titik gitu ya. Sehingga nanti untuk guru-guru Al-Quran, sekali lagi saya ingatkan tanggal 2 ya. Tanggal 2 Januari start jam 8 sampai jam 9.30. Nanti untuk di Kanwil akan dipimpin langsung Yai Fahrudin, murid langsung dari Mbah Arwani. Dari Kudus. Yai Fahrudin dari Kudus, kebetulan punya sana langsung murid langsung dari Mbah Arwani. Nanti akan memimpin dari Aula Al-Ikhlas 2 dan kemudian dilanjutkan seluruh titik di 38 kabupaten kota Jawa Timur, di 666 kecamatan, di sekian titik FKPQ, titik madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, untuk sekali lagi membumikan ayat-ayat Al-Quran, melangitkan doa, mengetuk pintu langit dalam rangka buat keselamatan bangsa dan negara lewat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-78 buat bangsa dan negara. Dengan tema apa? Temanya adalah apa itu? Indonesia Hebat Bersama Umat. Tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-78 adalah Indonesia Hebat Bersama Umat. Berarti seluruh umat bersengkuyung, bergotong royong untuk mewujudkan negara Indonesia yang hebat. Itu tema utamanya itu. Dan masing-masing bisa melaporkan. Saya sih berharap sebelum saya berangkat ke Tanah Suci tanggal 20 sudah ada laporan ya. Paling akhir udah ada rekapitulasi tanggal 18 ya. Ya Aziz? Tanggal 18 sudah ada berapa khotaman dari guru-guru Al-Quran se-Jawa Timur. Kami kira itu ya. Terima kasih. Surat edarannya segera mawon. Surat edaran. Surat edaran. Saya kira itu buat Ustadz semua, Yai semua pada kesempatan ini. Barangkali Pak Kabid ada pesan dari Pak Kabid, monggo Pak Kabid. Oke. Monggo Yai Umar memimpin doa. Kami mohon untuk memimpin doa. Baik, kita baca surah Fatihah sebagai pamungkas pertemuan kita pada pagi hingga jelang siang hari ini. Pas jam 10 kurang 15 menit kita akhiri dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dan surah Al-Asr dan Kafaratul Majelis. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semuanya sukses dan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Ustadzah semuanya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah dan ridha Allah senantiasa Allah curahkan buat kita semua melalui dakwah Al-Quran, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini masuk dalam hadis riwayat Ad-Dailami, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang mau belajar dan kalau sudah mau mengajarkan Al-Quran dalam rangka apa? Sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Walaupun mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.